Kudus Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga. Saya baca hanya 4 ayat saja, yaitu ayat 13, ayat 14, 15, dan 16. Dengarkanlah firman Tuhan ini yang saya akan baca dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 13, ayat 14, 15, dan 16. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu maka kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, yang kita senantiasa rayakan, apakah melalui minggu-minggu Advent, minggu-minggu penantian, dan Natal yang kita telah rayakan pada bulan Desember tahun 2023, dan juga Dialah yang telah mengentar kita untuk memasuki dan menjalani, mengisi hari-hari hidup di tahun 2024 ini dengan berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai cobaan dan godaan. Tetapi bersyukur kita selalu mengatakan bahwa tahun rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan bukan berarti bebas dari tantangan dan berbagai permasalahan, tetapi dengan rahmat Tuhan kita akan mengisi hari-hari di tahun 2024 ini dengan goal, dengan purpose, dengan tujuan, dengan arah yang pasti, yaitu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, saya percaya kita semua dimampukan untuk menjalani hari-hari tahun 2024 ini. Dan malam ini semua kita berbahagia. Saya pun berbahagia, walaupun saya bukan alumnus dari Universitas Samratulangi. Saudara-saudara sangat berbahagia karena saudara-saudara adalah alumni dari Universitas Samratulangi dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Tentu perjumpaan alumni ini sangat bahagia karena boleh bercakap-cakap dengan teman-teman yang mungkin waktu kuliah di tahun 70-an dan 80-an. Saya tidak tahu pasti Bapak Ketua Harian Roy Rolling, Doktor, Insinyur Roy Rolling, MSI, apalagi Engineering, Asian Engineering atau apa, too many degrees, sangat banyak. Tahun 70-an akhir ya, masuk selesai 80-an pasti. Dari usia bisa kita guess, kita bisa tahu kapan masuk di Unsa. Malam ini kebahagiaan kita juga dalam perjumpaan yang ada persaudaraan, kekeluargaan, dan persahabatan yang sangat dalam dengan berbagai
memori. Ya. Dan saya berharap memori kita being a sweet memories, ya, menjadi sweet memories. Whatever, ya, apapun yang kita pernah lewati, I do hope from the deep of my heart everything will be sweet memories. Apapun yang telah kita lewati, saya percaya bahwa dari hati yang sangat dalam kita akan menikmati perjumpaan malam ini, percakapan malam ini, dialog malam ini akan menjadi suatu kenangan yang sangat indah. Saya bahagia juga karena malam ini saya pikir hanya kedokteran itu yang ada di mindset saya, karena yang mengundang saya selalu telepon dokter Profesor Hambengan yang dari ODSK. Jadi mindset saya ialah ini dokter, ternyata ini secara keseluruhan alumni UNSA. Itu yang ada pikiran saya. Saya dalam ibadah ini sudah membaca firman Tuhan dan saya strongly recommended, ya. Jadi bukan cuma sekedar menyampaikan, tapi I strongly recommended supaya happiness yang kita miliki, joyful yang kita miliki, friendship yang kita miliki, fellowship yang kita miliki dalam Teguh Alumni 2024 ini sungguh-sungguh based on biblical perspective, didasarkan pada biblika, supaya apa yang kita alami malam ini sekali lagi akan memperkokoh, akan meningkatkan kualitas persahabatan kita, kualitas kekeluargaan kita, kualitas persaudaraan kita, dan ini akan mempengaruhi kinerja kita wherever, dimanapun kita berkarya. Saya sudah membaca Filipi, kitab Filipi. Tentu kalau dalam Filipi kita langsung mengarah pada suatu wilayah yang sangat dikenal di Eropa, terutama di daerah Makedonia, daerah Yunani. Kita pasti melihat ke sana. Dan daerah ini tentu memiliki tingkat peradaban pada masa Paulus sungguh sangat tinggi. Dan Paulus menghadapi tantangan pelayanan di Filipi bersama dengan Timotius. Dia melibatkan banyak orang. Sekali lagi dia melibatkan banyak orang, sahabat, teman dia libatkan. Laki-laki dan perempuan dia libatkan. Kalau kita baca pasal 1 ayat 1, dia melibatkan warga jemaat, para diaken, dan para pendiri gereja atau presbiter atau penatua. Sehingga pelayanannya yang begitu banyak tantangan karena secara bersama-sama dan secara simultan, baik diaken, penilik maupun warga jemaat bersama-sama. Dan Paulus dalam menjalankan panggilan pastoralia, counseling, pengembalaan, Paulus sungguh-sungguh menyampaikan secara empirical bahwa dia bukan yang menangkap, tetapi dia ditangkap. Dan tujuan dia ditangkap menjadi an apostle, menjadi rasul, dan itulah yang menjadi dasar yang pokok untuk menjalankan apostolic callingnya, panggilan kerasulannya. Sungguh dia sampaikan secara luar biasa dalam
pembacaan kita, yaitu dalam ayatnya yang ke-14. Walaupun saya baca tadi ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi sebaliknya, ya ditangkap. Kita tahu peristiwa tentang Damaskus atau Damsyik, sekarang daerah Syria. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan. Sekali lagi, berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah. Apa hadiah itu? Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, panggilan sorgawi. Dan inilah yang saya katakan tadi, apostolic calling. Panggilan kerasulan yang didasarkan pada apa? Yang ditangkap, dan dalam rangka menjawab ini adalah bentuk responsibility atas apostolic calling, panggilan sebagai seorang rasul, yaitu berlari-lari kepada tujuan supaya memperoleh gift selalu itu freely, ya, namanya hadiah. Hadiah yang terbesar yang ia miliki ialah apa? Kalau bicara tentang intelektual, bicara tentang strategi, bicara tentang disiplin, secara ilmiah, secara teoritis, Paulus belajar dari Mahaguru Gamaliel yang ada di Yerusalem. Dia belajar dari Mahaguru. Jadi berbicara tentang Torah, bicara tentang disiplin, bicara tentang ketetapan-ketetapan, tentang perintah-perintah, tentang peraturan-peraturan. Dia sangat ketat. Bahkan dia bersaksi, saya dari kelompok Farisi. Bahkan dalam menjalankan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu kalau saya baca secara keseluruhan dalam ayatnya yang keempat, kelima, saya baca, Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itulah profilnya. Itulah Paulus. Tetapi di bagian akhir dia menyampaikan suatu prinsip yang sangat mendasar, bahwa dia menerima suatu hadiah, suatu pemberian, di mana ia ditangkap, di mana ia dipanggil, dan panggilan ini adalah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan panggilan inilah, tanggung jawab kerasulan inilah, apostolic calling inilah yang telah mengubah secara total, secara utuh. Apa? Dia telah mengalami pola berpikir, cara berpikir secara fundamental berubah secara mendasar. Karena itu mari kita yang sempurna atas hadiah yang diberikan kepadanya dan kepada jemaat dan kepada para penatua dan diaken untuk apa? Berpikir. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sekali lagi, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh.
Di akhir khotbah ini saya mau sampaikan, Paulus, kewibawaan kerasulannya, dia menyampaikan, dia memproklamirkan tentang Kristus yang lahir di Bethlehem, tentang Kristus yang menderita, tentang Kristus yang mati di kayu salib, tentang Kristus yang bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menghakimi dunia ini, baik yang hidup maupun yang mati. Dia sampaikan secara luar biasa. Bahkan pendekatan pelayanannya tidak hanya dalam bentuk pendekatan reformasi, tetapi juga secara revolusioner, mengubah secara keseluruhan. Saudara-saudara, saya juga bahagia malam ini boleh berbicara, menyampaikan firman kepada para guru besar ini, para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan program studi, juga boleh berbicara, memproklamirkan tentang firman ini kepada para pejabat pemerintah, TNI, Polri. Ini a privilege moment. Ini satu saat yang sangat luar biasa bagi saya, menyampaikan pesan ini kepada para alumni Unsa di tahun 2024 ini. Secara keseluruhan, kalau kita lihat yang ada di Sulawesi Utara ini, saya harap ini benar, ketua dewan juga adalah tamatan Unsa, ya, komut juga Unsa. Pak Ror lagi selain ketua, ketua harian ini juga Pak Ror malam ini banyak kali sebut nama. Tapi saudara dari tadi Tuhan Yesus lebih banyak daripada Ror. Sebut-sebutkan tadi masih Tuhan Yesus lebih banyak daripada Ror. Ibu duduk kami tamu Tuhan juga jadi ketua umum karena alumnus semua ini. Tadi saya tanya juga pada Prof, saya lihat juga banyak. Saya orang tahu, kecuali kalau wakil wali kota Unsra juga ya, Unsra. Kecuali wali kota Manado, nah ini California, USA. Banyak. Pak Hanipua juga ya, Unsra juga. Saya orang tahu pasti Dirut BSI, Unsra juga. Jadi yang mengatur ini perekonomian, ini pemerintahan, ini politik, ini Unsra. Guru besar, betul kan? Jadi yang mengatur ini. Jadi bayangkan kalau para profesor dulu, para guru dulu, para dosen salah diri, salah atur, oh anjir orang ini. Ini yang atur ini. Tapi walaupun demikian, saya bukan mengkritik diri saya sebagai Paulus. Walaupun sudah guru besar dan hebat-hebat, saya tamatan ukit, saya ceramah semua Pak orang semua. Biar saudara-saudara guru besar segala macam, saya malam ini sampaikan nasihat, sampaikan firman. Nah itulah the quality of apostolic calling. Itulah kualitas nilai daripada being an apostolic and living in apostolic calling. Inilah. Kalau tidak, saya akan tidak pendeta. Memang pendeta banyak, tapi saya akan bukan ketua sinode, ya enggak. Paling Pak Rambengan panggil lain-lain. Cuma karena saya ketua ya panggil. Dan saya harap pas keluar ketua sinode kapan-kapan panggil ya kita. Saya bahagia karena boleh berbicara seperti ini, boleh menyampaikan seperti ini kepada alumni Unsa. Tidak mudah lah
seperti ini. Berapa dengan para guru besar ini, ketua senat ada, semua ada, para pejabat ada. Karena saya katakan tadi, saya berpikir hanya kedokteran, jadi saya membuat semacam bukan konsep, tapi doa saya bagaimana bicara tentang kedokteran ini rumah sakit sampai di sini sangat luas, dan saya senang juga ini. Saudara-saudara, saya tahu persaudaraan ini sangat kuat dibangun. Unsat ini menjadi ikon atau menjadi core daripada pendidikan yang ada di Sulawesi Utara ini, salah satu dari sekian banyak. Karena itu saya selalu minta sama Pak Rektor, ya, karena sahabat, Pak Rektor, baku malendong akan kalau dia ini Bukit. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya ketua pembina di Bukit, saya ketua pembina. Jadi tidak apa-apa, di kesempatan bahagia ini saya bilang baku malendong akan baku bantu. Apalagi rektor ini mantan rektor Bukit, jadi memang di sana kok sudah mau ingat waktu di sana. Jadi, tapi senang sekali Pak Bu, saya sudah dapat undangan hari Senin ya, Pak Rektor jam 10. Cuma tadi rektor mau keluar, jadi nggak ada. Kita mau datang jam 10 hari Senin. Datang merapat di saya berharap kiranya ini persahabatan ini tetap berjalan dengan baik. Dan yang terakhir sekali, persahabatan kita ini juga, friendship kita ini, persaudaraan kita ini, kekeluargaan kita ini juga, saya berharap sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, tapi juga sebagai pemimpin di tanah Minahasa ini, di Sulawesi Utara ini. Saya sebagai pengkhotbah yang menyampaikan pengajaran pengembalaan berdasarkan firman, saya ingin sampaikan bulan depan semua kita lagi akan diuji tentang sejauh mana kita mempertahankan persahabatan persaudaraan kita, kekeluargaan kita sebagai alumni Unsat ini dalam menjalani pemilu 2024 ini. Karena Unsat ini, apalagi alumni Unsat ini, tentu saya sudah katakan tadi, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sosial, apakah itu masalah dunia pendidikan, dunia politik, dunia hukum, saudara-saudara memiliki peran yang sangat penting dan sangat strategis. Your role is very important role and very strategic. Ini bagaimana menjalankan ini dengan tidak mengabaikan kualitas persahabatan dan persaudaraan kita, kekeluargaan kita dalam menjalani masa pemilihan DPR Kota Kabupaten, pemilihan DPR Provinsi, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD Presiden dan Wakil Presiden. Saya percaya dengan kemampuan dan tingkat pengertian kita yang saya katakan secara teoritis, secara akademik, scientifically, kita ini memiliki tingkat pengertian yang saya katakan paling tinggi dengan berbagai posisi jabatan kedudukan yang kita pegang. Bagaimana kita menjalankan panggilan ini? Saya mau katakan, saudara sebagai politikus, sebagai akademisi, sebagai entrepreneur, whoever you are, siapapun saudara, saya mau katakan pada malam ini dalam teguh alumni ini, tidak hanya Makudapa, satu angkatan, satu kelas dan seterusnya, itu perlu dibicarakan. Tetapi bagaimana melihat ke depan? Seperti Paulus, segala sesuatu yang telah lewat tentu perlu diingat, tetapi dia fokusnya adalah apa? Masa depan.
tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan kita akan diperhadapkan dengan, saya katakan tadi, agenda bangsa kita, yaitu pesta demokrasi. Bagaimana kita sebagai akademisi, bagaimana kita sebagai entrepreneur, bagaimana kita sebagai politician, and whatever we have, sebagai birokrat, kita betul-betul menggunakan peran yang sangat penting dan strategis ini untuk menghentar bangsa kita, daerah kita, untuk senantiasa. Dan saya selalu berdoa sebagai pemimpin gereja Sulawesi Utara ini menjadi peaceful province, menjadi peaceful land, menjadi peaceful community, menjadi peaceful society, menjadi daerah, tanah, bangsa yang senantiasa diiringi oleh keamanan, kesejahteraan, dan happiness, kebahagiaan. Maka untuk memasuki agenda ini secara demokratis, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan, kiranya kita menggunakan pikiran kita dan tingkat pikiran kita yang sangat tinggi ini, yang sangat penting ini, untuk apa? Menciptakan suasana yang damai. Karena suasana yang damai, kita diutus ke sana, kita dipanggil untuk ke sana, dan kita menjalankannya dengan apa? Dengan pikiran yang sangat tinggi, pengertian sangat tinggi. Kita bisa bedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan, dengan tidak melupakan. Sekali lagi, tidak melupakan semangat dan tanggung jawab demokrasi kita. Semangat demokrasi tidak akan mereduksi semangat teologis, berpikir bahwa semua ada yang mengatur, yaitu Sang Halik yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Itulah yang kita rayakan pada perayaan Natal Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Dialah yang telah dan mengentar kita di tahun yang baru ini, tahun 2024. Tuhan Yesus menolong kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari memuji Tuhan.